Wabarakatuh. Sekarang kita mau membahas soal pewarisan sifat, dan di sini pewarisan dengan tipe monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Tahu dari mana? Gara-gara dia hanya ada satu huruf, yaitu B. Kalau dia ada dua huruf, ada B sama C, nah berarti dia menunjukkan dihibrid. Kita baca dulu ya. Sebelumnya kita sepakati dulu kalau hurufnya besar semua, kita bacanya dengan akhiran A, jadinya ini baba. Kalau yang kecil semua akhirannya I, jadinya bibi. Persilangan antara kedelai berbiji bulat baba dengan berbiji keriput bibi menghasilkan F1 berbiji bulat. F1 disilangkan dengan sesamanya dan dihasilkan 500 tanaman. Dari 500 tanaman tersebut, kemungkinan tanaman yang menghasilkan buah berbiji keriput sebanyak. Nah, pertama kan tadi kita identify dulu ya, dia itu monohibrid atau dihibrid. Ketika kita udah tahu dia adalah monohibrid, sekarang kita lihat F1 disilangkan dengan sesamanya. Nah, ini keyword baru lagi, disilangkan dengan sesamanya. Berarti kalau kita bikin induknya, induk pertamanya kan baba disilangkan dengan bibi. Lalu gamet itu kan kita ambil salah satu hurufnya aja ya, karena ini dua-duanya fontnya besar dan hurufnya juga sama, berarti kita ambil aja satu, ba. Ini juga sama, bi. Lalu F1 keturunan pertama gabungan dari gametnya, jadinya babi ya. Di sini cara tahu dia itu berbiji bulat atau keriput, kita lihat dari huruf pertamanya teman-teman. Lihat di huruf pertamanya. Huruf pertamanya itu kan B besar. B besar itu kan tadi menunjukkan bulat, berarti dia adalah 100% bulat. Di soal juga udah dia bilang kan, menghasilkan F1 berbiji bulat. Oh, berarti sesuai ini. Terus, karena dia disilangkan dengan sesamanya, ingat teman-teman, kalau misalnya bentukannya gini, besar kecil disilangkan dengan besar kecil untuk monohibrid, pasti itu hasilnya 3:1. Itu pasti. Perbandingannya 3:1. 3 ini, dia bersifat dominan. 1 ini itu pasti dia yang bersifat resesif. Tapi kalau misalnya Kak, aku pengen genotipnya kayak gimana sih Kak? Kalau genotipnya jadinya 1-2-1 teman-teman. Apa bedanya? Genotip itu maksudnya kita jabarin. Yang 1 itu bentukannya kayak gini, yang baba. Yang 2 itu yang genotipnya babi, yang 1 lagi itu yang bibi. Ini kalau kita nggak bikin tabel, kita langsung tahu ya. Baba itu jumlahnya ada 1 di dalam tabel, babi ada 2, bibi ada 1. Nah gini ya, tapi kalau misalnya kita pengen tahu yang dominan dan resesif aja, kita cukup 3:1. Oke, sekarang kita lihat. Di sini yang ditanya adalah berbiji keriput. Karena ini yang ditanya fenotip, berarti fenotip kita pakai yang perbandingan 3:1 teman-teman. Kalau ditanyanya genotip misalnya, jadi berapa nih yang babi gitu. Yang babi berarti kan ada 2/4 dikali 100%. Atau sama yang ditanya yang bibi, ya sama juga, berarti 1/4 kali 100%. Tapi kalau yang ditanya cuma yang mana nih yang bulat, yang mana yang keriput, ada berapa, berarti kita pakai yang 3:1. Karena yang ditanya adalah keriput ini kan berarti dia resesif ya. Resesif kan itu pasti dia nilainya 1 per totalnya dari 3 tambah 1 kan ada 4. 1/4 dikali 500, bukan persen ya ini. Karena ini udah diketahui dihasilkan 500 tanaman, berarti ya dikali 500. Jadi 500 dibagi 4 itu hasilnya adalah 125 tanaman. Maka ini jawabannya. Gimana nanti Kak kalau yang ditanya yang bulat? Ya udah, yang bulat ini kan misalnya si keriput tadi ya. Kalau yang ditanya yang bulat kan ada 3 karena dia dominan ya. Ingat hurufnya besar, berarti jadinya 3/4 dikali 500. Berarti 125 dikali 3 sama dengan 375. Toh mereka kalau dijumlahin itu juga hasilnya akan 500. Ini yang bulat. Sama ya, kalau misalnya ditanya tadi kalau baba doang, berarti ditanya baba kan cuma ada 1 dari 4 juga ya. 1 tambah 2 tambah 1 kan 4. 1/4 kali 500, begitu.
Maka karena ini yang ditanya adalah keriput, berarti hasilnya 125 tanaman. Oke, semoga bisa dipahami ya sampai sini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.